Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Hamzah. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengklik video ini. Di episode kali ini saya akan bercerita tentang seorang gadis bernama Sari yang tiba-tiba saja hilang di hari pesta pernikahannya. Setelah bertahun-tahun lamanya, misteri itu pun terungkap. Tanpa berlama-lama, yuk kita lanjut ke ceritanya. Konon di sebuah desa terpencil ada seorang gadis bernama Sari. Sari ini adalah wanita yang sangat cantik, baik, pandai bergaul, banyak disukai sama penduduk sekitar. Pokoknya si Sari ini punya sifat yang bagus lah ya. Selain dia itu cantik. Si Sari ini selain dia itu suka bergaul lingkungannya, kadangkala si Sari ini juga suka sekali main ke pinggir hutan. Satu ketika si Sari ini sedang asik bermain di pinggir hutan. Dia tuh biasanya kalau main di pinggir hutan itu biasanya dia tuh sendiri, dia tuh nggak pernah bareng sama teman-temannya. Satu hari si Sari ini bertemu dengan seorang laki-laki dan laki-laki itu menyapa Sari. Menyapa si Sari ini, ngajak berkenalan. Walaupun si Sari ini merasa belum pernah melihat laki-laki itu, si Sari merasa asing, kok ini siapa, rasanya kok di desa ini nggak pernah ngelihat si pria ini. Akhirnya si Sari pun berkenalan. Si pria itu bernama Danu. Nah si Sari itu kan karena dia nggak pernah ngeliat si Danu ini, dia pun bertanya, kok aku nggak pernah ya ngelihat kamu ada di desa ini. Lalu si Danu itu bilang nih ke si Sari, iya aku ini memang baru datang dari kota gitu kan. Nah si Sari ini ya percaya-percaya aja karena kan oh ya mungkin si Danu ini tadinya tinggal di kota. Si Danu ini mencerita kalau dia itu dulunya itu bersekolah di luar kota. Makanya si Sari ini percaya karena dengan tampilan si Danu ini yang tampan, gagah dan berwibawa, terlihat seperti pria-pria kota kebanyakan gitu kan. Ya sudah, akhirnya si Sari ini berkenalan dengan si Danu, dan karena hari sudah menjelang sore, akhirnya si Sari ini berpamitan dengan si Danu, dia itu mau pulang ke rumah. Dan akhirnya si Danu ini sama si Sari ini mereka itu sering bertemu. Kalau setiap si Sari ini main di pinggir hutan di dekat rumahnya itu, pasti si Sari itu bertemu dengan si Danu ini. Maka dia tuh jadi semakin hari semakin akrab. Dan setelah beberapa kali pertemuan si Sari dengan si Danu ini, akhirnya si Danu ini memberanikan diri untuk melamar si Sari ini. Si Danu itu bilang ke si Sari, Sari, maukah kamu menjadi istriku? Kalau kau bersedia, aku akan segera melamarmu. Karena si Sari ini merasa dia itu setiap hari bertemu dengan si Danu dan merasa ada kecocokan, akhirnya si Sari itu menyetujui, mau lah ya dilamar sama si Danu ini. Walaupun si Sari ini merasa agak aneh dengan si Danu ini, karena dia itu kadang suka muncul tiba-tiba, sering menghilang dengan tiba-tiba. Tapi karena si Sari ini makin hari itu merasa sudah jatuh cinta lah sama si Danu ini, akhirnya dia menghilangkan tuh kecurigaannya dia sama kecurigaan hatinya dia gitu. Akhirnya singkat cerita si Danu bilang, malam nanti aku akan melamarmu. Nah si Sari ini kan karena mau dilamar nih, dia akhirnya bercerita ke orang tuanya kalau malam nanti ada seorang pria yang akan melamarnya gitu kan. Orang tuanya pun sempat terkejut karena kan selama ini si Sari ini juga nggak pernah bawa teman laki-laki ke rumahnya gitu. Tapi
orang tuanya pun bilang, "Kamu siapa laki-laki itu?" Gitu kan. "Iya ayah, percayalah ya, aku sangat mengenal pria ini. Dia itu orang yang baik, berwibawa dan terpelajar." Akhirnya karena memang si Sari ini nggak pernah berbuat yang aneh-aneh, baik-baik aja selama ini dalam bergaul atau apapun itu, akhirnya orang tua si Sari ini mempercayailah pilihannya si Sari ini, keputusan si Sari ini mau menikah, mau dilamar. Nah, setelah malam, keluarga si Sari ini kan udah mulai siap-siap kan, karena yang namanya mau dilamar kan menyiapkan semua yang sajian-sajian gitu kan. Ditunggu-tunggu sama ayah si Sari ini gitu, sekeluarga. Kok belum tiba-tiba juga ini keluarga si Danu. Dari habis maghrib sampai habis isya, selesai isya, "Ini gimana? Ini jadi gak Sari? Ini gimana ini? Kamu gak bisa hubungi si Danu? Jadi gak ini si Danu ini mau melamar kamu?" Gitu kan katanya ayahnya si Sari. Setelah itu si Sari pun bingung, dia pun gak bisa menghubungi Danu itu. Bagaimana dia menghubungi Danu, caranya bagaimana gitu kan. "Iya ya, mungkin nanti aku akan bertemu besok aku akan bertemu dengan si Danu ini ayah," gitu, "karena aku nggak bisa menghubungi si Danu." Singkat cerita, akhirnya nih keluarga si Sari ini akhirnya, ya sudahlah, kalau sudah lebih dari jam 9 mungkin keluarga Danu itu nggak gagal, mungkin nggak jadi gitu kan datang hari ini. Nah, setelah tengah malam, sekitar pukul 12 malam, itu di depan rumah Sari ada suara gamelan. Itu bukan Sari aja yang mendengar suara gamelan itu, ibu bapak Sari pun semuanya mendengar suara gamelan itu. Karena penasaran, ini kok ada perayaan tengah malam gitu. Ayah Sari ini akhirnya membuka pintu rumahnya. Setelah ayah Sari ini membuka pintu, ternyata di depan rumah Sari ini ada sesajen dan banyak sekali perhiasan emas. Tapi nggak ada orang. Adanya cuma itu aja, cuma sesajen dan perhiasan emas itu aja. Tapi di depan rumah itu nggak ada orang satupun. Sari ini berkata, "Ayah, ini persembahan dari Danu. Berarti aku udah dilamar ayah. Itu artinya aku akan ikut dengan Danu ayah." Ya, Sari ini sempat bingung, kok yang datang cuma seserahannya aja, sedangkan Danu dan keluarganya itu nggak kelihatan. Setelah itu, hari berikutnya terjadilah keanehan. Tiba-tiba saja si Sari ini tidak ada di kamarnya. Si Sari ini menghilang. Dan di hari yang bersamaan, hari itu banyak warga desa yang mendengar di dalam hutan itu seperti ada suara gamelan, suara pesta, suara orang-orang tertawa, suara pesta, suara gamelan. Beberapa orang mendengar itu, dan ketika warga sekitar itu mencoba mendekati hutan tersebut, mau melihat ada acara apa di dalam hutan itu, mereka itu nggak melihat apa-apa, cuma ada kegelapan. Setelah Sari itu menghilang, ayah ibu si Sari ini, keluarga si Sari ini sudah berusaha mencari, warga pun sudah mencari ke dalam hutan, bertanya dengan teman-teman Sari. Mereka itu nggak ada yang tahu kemana, nggak ada yang tahu keberadaannya si Sari ini. Akhirnya pihak keluarga pun merasa putus asa. Akhirnya keluarga pun cuma pasrah aja. Ayah Sari ini sempat berpikir, oh mungkin si Sari ini dibawa
dibawa lari sama si Danu kan. Kenapa? Apa maksudnya si Danu itu membawa lari si Sari? Karena kan pihak keluarga pun merestui, nggak melarang si Sari ini untuk menikah dengan si Danu. Jadi apa alasannya si Danu ini membawa lari si Sari? Bingung, ini maunya gimana ini si Danu ini? Orang tuanya si Sari ini udah pasrah. Akhirnya nggak tahu lagi harus gimana, dicari kemanapun udah. Akhirnya cuma bisa menunggu aja kabar dan kepulangan Sari suatu saat nanti. Tapi keluarga itu masih percaya, terutama ibu Sari ini masih percaya kalau suatu saat nanti Sari ini akan kembali pulang ke rumah. Karena pada saat pencarian si Sari ini, orang tua Sari pun melibatkan orang pintar di daerah situ. Nah, orang pintar ini bilang sama keluarga Sari, sebenarnya Sari ini masih hidup, Sari ini masih ada, tapi Sari itu dibawa oleh suaminya. Dukun itu pun bilang kalau si Sari ini sudah menikah gitu, tapi bukan dari bangsa manusia. Orang tua Sari pun sangat terkejut mendengar keterangan dari dukun ini. Tapi yang namanya keterangan dukun, orang tua Sari pun nggak 100% percaya gitu kan. Karena kan kalau dukun itu kan ibunya kan berpikir hanya prediksi. Orang tuanya Sari itu masih yakin kalau suatu saat nanti anaknya si Sari ini, anak yang paling dia sayang-sayang gitu kan, suatu hari nanti pasti akan pulang. Setelah penantian keluarga si Sari ini 3 tahun kemudian, ternyata terjadilah si Sari ini pulang ke rumahnya. Tiba-tiba hari itu hari Kamis, berarti malam Jumat. Ketika keluarga si Sari ini sedang berkumpul di rumahnya selepas Isya, ibu si Sari ini mendengar ada suara ketukan pintu. Orang tua itu kan punya ikatan batin sama anak ya. Dia merasa kok kayaknya ini yang datang ini bukan tamu biasa. Setelah pintu dibuka sama si ibu Sari ini, betapa terkejutnya ibunya si Sari ini, ternyata di depan pintu itu yang datang itu ternyata adalah Sari. Mau menangis, tapi ibunya si Sari ini ragu-ragu. Dia itu karena rindu sama anaknya si Sari ini, karena udah 3 tahun nggak bertemu. Rasanya seorang ibu itu rindu mau memeluk anaknya. Tapi dia melihat kondisinya si Sari ini. Si Sari ini datang dengan menggunakan gaun pengantin, dengan wajah yang pucat dan pandangan mata yang kosong. Lalu dia berkata kepada ibunya, "Bu, sebenarnya aku ini sudah menikah, tapi aku menikah bukan dengan golongan manusia." Setelah berkata seperti itu, lalu si Sari ini terlihat lemah, lemas, lalu Sari pun terjatuh. Setelah itu ibunya pun berteriak, "Bapak, Pak, ini Pak Sari, Pak." Saat Sari datang itu ibunya itu seperti terpaku. Dia itu masih nggak nyangka gitu kalau hari itu si Sari itu yang datang itu adalah si Sari anaknya. Karena udah 3 tahun kan Sari itu udah nggak ada kabar, perginya pun nggak tahu kemana gitu kan. Tiba-tiba datang malam itu dengan menggunakan gaun pengantin. Setelah Sari jatuh terpingsan itu ibunya si Sari ini baru tersadar dan memanggil ayahnya Sari ini gitu kan. "Pak, ini tolong Pak, ini si Sari ini, ada si Sari Pak, Sari datang Pak," gitu kan. Akhirnya si bapaknya ini menghampiri si ibunya si Sari ini. Setelah dia lihat ke depan, dia lihat si Sari ini udah tergeletak di tanah. Setelah itu bapak
bapaknya Sari ini akhirnya menggendong Sari itu masuk ke dalam rumah, menggendongnya masuk ke dalam kamarnya. Bapak dan Ibu Sari ini menunggu semalaman itu tidak bisa tidur karena mereka berdua ini, ayah sama ibunya si Sari ini, menunggu cerita kabar dari si Sari ini karena wajahnya Sari pun terlihat pucat. Jadi agak khawatir untuk tidur. Akhirnya dia menunggu Sari. Setelah semalaman itu tidak tidur, menjelang subuh, ayah dan ibunya si Sari ini akhirnya mata udah nggak kuat lagi, harus melek gitu kan. Akhirnya bapak dan ibunya itu akhirnya pun tertidur, tidak sengaja tertidur. Setelah ayah dan ibunya Sari ini terlelap tidur cuma sebentar aja, setelah bangun dari tidurnya, dan ternyata si Sari ini kembali menghilang. Yang tersisa hanya baju pengantin si Sari ini, tapi baju pengantinnya ini berbau kemenyan. Bapak dan ibu si Sari ini merasa seperti mimpi didatangi oleh si Sari ini, tapi nggak mungkin mimpi karena si Sari ini pergi menyisakan gaun pengantin yang dia pakai waktu datang ke rumah. Dia menghilang, tapi dia meninggalkan gaun pengantinnya. Jadinya orang tuanya pun merasa ini bukannya mimpi, ini memang si Sari ini memang semalam itu pulang. Karena masih belum yakin seperti mimpi karena kejadian itu malam, setelah itu pagi-pagi si Sari udah nggak ada lagi gitu. Akhirnya keluarga si Sari ini, ayah dan ibunya ini akhirnya kembali menemui dukun orang pintar yang dulu bilang kalau si Sari ini sudah menikah gitu kan dengan jin. Akhirnya bapak dan ibunya si Sari ini menemui orang pintar itu. Setelah itu orang pintar ini pun bilang ke bapak dan ibu si Sari ini, iya si Sari ini memang dia itu dibawa pergi sama jin penunggu hutan. Bapak dan ibunya si Sari ini akhirnya mulai percaya gitu kalau sebenarnya si Sari ini memang sudah menikah, dan menikah bukan dengan bangsa manusia tapi dengan bangsa jin. Nah si dukun ini pun bilang sama ibu bapaknya si Sari ini, tapi si Sari ini pasti akan datang kembali beberapa tahun kemudian. Mungkin setiap sekian tahun si Sari ini pasti akan mengunjungi keluarga bapak karena si Sari ini sangat menyayangi keluarganya, menyayangi ibu bapaknya. Dia cuma mau memastikan kalau keluarganya itu baik-baik aja, terus keluarganya itu masih mendoakan dia. Sekian video dari saya, semoga menghibur. Dan untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih.